Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya akan menjelaskan dua bakat di wilayah Striving Talent, dan ini akan menjadi bakat terakhir yang kita bahas ya untuk wilayah Striving. Nah, dua bakat ini adalah bakat responsibility dan juga bakat belief. Baik, kita akan mulai saja. Yang pertama saya ingin membahas mengenai bakat belief. Apa itu bakat belief? Bakat belief adalah bakat yang mendorong seseorang untuk hidup berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Seorang yang memiliki bakat belief akan terdorong untuk merasa senang membantu orang lain, senang melayani orang lain, senang mendahulukan orang lain, dan juga bahkan mereka bisa berkorban untuk orang lain. Jadi inti dari bakat belief adalah memberikan dukungan yang tulus kepada orang lain. Dari bakat ini, kira-kira potensi kekuatan apa saja yang bisa dibentuk? Kita bisa mendapati di aktivitas serving atau pelayanan jika bakat belief ini dilengkapi dengan bakat empati dan juga responsibility. Kemudian ada aktivitas assisting jika bakat belief ini dilengkapi dengan bakat relator dan juga bakat responsibility. Atau di aktivitas greeting jika bakat belief ini dilengkapi dengan bakat WOO dan juga communication. Atau di aktivitas informing jika bakat belief dilengkapi dengan bakat communication dan juga consistency. Atau ada beberapa aktivitas lain yaitu volunteering misalnya, menjadi volunteer, belief, adaptability, dan juga aktivator misalnya, atau Anda mungkin punya bakat empati juga, kegiatan volunteering cocok untuk Anda. Dan yang terakhir ada kegiatan counseling jika bakat belief ini dilengkapi dengan bakat empati dan juga individualization. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang sudah saya sebutkan tadi, masuk ke tipe kekuatan apa saja? Yang pertama tadi ada serving, kemudian informing, greeting, assisting, itu masuk ke tipe kekuatan server. Sedangkan untuk volunteering dan juga counseling masuk ke tipe kekuatan caretaker. Nah, dari aktivitas tadi juga kira-kira peran atau profesi apa saja yang cocok? Antara lain ada customer care, customer service, orang-orang yang berhadapan langsung dengan pelanggan, dengan orang lain, menjadi garda terdepan untuk melayani orang lain ya. Juga di profesi perawat misalnya, atau Anda bisa memilih profesi sebagai relawan kemanusiaan. Entah itu relawan bencana, banjir, atau di SAR ya, Search and Rescue, atau mungkin di Palang Merahnya. Karena aktivitas-aktivitas kemanusiaan seperti ini sangat erat kaitannya dengan bakat belief ya. Di sana Anda bisa menolong orang lain, bisa dengan tulus membantu orang lain, sehingga kebutuhan bakat belief Anda sangat terpenuhi. Dan memang setelah melakukan pengorbanan terhadap orang lain, setelah menolong orang lain, setelah mendahulukan orang lain, orang-orang belief ini mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian kira-kira bagaimana jika bakat belief kita lemah? Apakah memungkinkan untuk kita menolong orang lain? Tentu saja masih bisa memungkinkan ya. Karena sebenarnya untuk menolong selain dari dorongan bakat belief, memang kita bisa mencari dorongan utama kita untuk bisa berkontribusi kepada orang lain. Kalau tidak ada bakat belief, bisa coba kita tengok bakat developer misalnya. Bakat developer ini kan senang memajukan orang lain begitu ya. Atau mungkin Anda tidak punya belief tapi punya empati. Kemudian empati yang didampingi dengan bakat aktivator itu membuat Anda selain bisa merasakan perasaan orang lain, merasakan kesusahan orang lain, Anda juga tergerak untuk membantu. Di developer juga seperti itu. Bukan karena bakat belief, tapi dorongan Anda ingin memajukan orang lain, maka Anda akan bersedia mendampingi orang lain untuk bertumbuh bersama Anda. Dan tentu saja selain itu Anda bisa menemukan arti penting pelayanan dan dapatkan motivasi dari mana saja untuk bergerak dan memberi.
Baik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bakat responsibility. Apa itu bakat responsibility? Jadi bakat responsibility adalah bakat yang mendorong seseorang untuk merasa bertanggung jawab atas amanah yang ia terima untuk dilakukan, dikerjakan sampai selesai. Mereka orang-orang yang bisa diandalkan dan selalu tuntas dalam bekerja. Jadi inti dari bakat responsibility adalah menuntaskan tugas. Orang-orang responsibility ini juga sangat butuh yang namanya diapresiasi ya, dihargai hasil kerjanya. Mereka akan semakin termotivasi, semakin bersemangat, semakin bertenaga apabila hasil dari pekerjaannya yang telah selesai ini diberikan apresiasi dengan baik. Kemudian kira-kira potensi kekuatan apa saja yang mungkin bisa dibentuk dari bakat responsibility? Sebenarnya kalau menurut saya, bakat responsibility ini bisa masuk di semua aktivitas produktif. Karena bakat inilah yang akan menjadi penggerak ketuntasan pekerjaan Anda. Salah satu bakat yang akan memberikan motivasi Anda untuk menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai. Namun saya akan memberikan beberapa contoh begitu potensi kekuatan atau di aktivitas mana Anda bisa sangat bagus dengan bakat kuat responsibility. Baik, yang pertama ada liaising. Ketika Anda menjadi perwakilan dari sebuah perusahaan atau kelompok begitu ya. Jika bakat responsibility Anda dilengkapi dengan bakat relator dan juga communication, Anda bisa menjalin hubungan baik, kemudian membangun pekerja sama antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Kemudian ada representing juga. Ini seperti brand ambassador gitu ya. Anda menjadi wajah untuk mewakili perusahaan Anda. Jika bakat responsibility dilengkapi dengan bakat signifikan dan juga communication. Lalu di aktivitas controlling, mengontrol pekerjaan supaya sesuai dengan sistem kerjanya, sesuai dengan kesepakatan. Itu jika bakat responsibility dilengkapi dengan bakat comment dan juga ranger. Kemudian ada interrogating, menanyai seseorang untuk memvalidasi kebenaran dari sesuatu. Itu bakat responsibility didukung comment dan juga communication. Atau di aktivitas creating. Sebenarnya creating ini menciptakan sesuatu ya, tapi jika diberi sedikit sentuhan responsibility, maka itu bukan hanya menjadi sebuah rencana atau ide-ide belaka, tapi juga akan menjadi sebuah karya. Jika bakat responsibility didukung dengan bakat ideation dan juga fokus. Kemudian ada aktivitas delivering dan distributing, jadi mengirimkan barang ke suatu tempat. Kalau distributing itu mengirimkan beberapa barang ke beberapa tempat. Gitu ya. Itu jika bakat responsibility, ada arranger, ada achiever, ada strategic juga. Kemudian kegiatan produksi juga seperti itu. Jika Anda berkecimpung di bidang produksi, Anda memiliki bakat responsibility, Anda memiliki fokus, Anda memiliki konsistensi, Anda memiliki ide, memproduksi sesuatu dalam skala besar, kemudian dalam jangka waktu tertentu menghasilkan berapa produk dengan kualitas yang sama, mungkin akan mudah Anda laksanakan. Kemudian ada juga building ya, building itu membangun sesuatu, misalnya rumah, jembatan, gedung dan sebagainya. Jika bakat responsibility dilengkapi dengan konsistensi dan juga fokus. Kemudian ada testing, mengetes sesuatu supaya dia itu benar gak berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Itu jika bakat responsibility dilengkapi dengan bakat maximizer dan juga deliberatif. Dan yang terakhir ada securing, memastikan aset itu aman, tidak rusak, kemudian tetap terjaga. Nah ini jika bakat responsibility dilengkapi dengan deliberatif dan juga konsistensi. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang sudah saya sampaikan, tipe kekuatan apa saja? Masuknya ke tipe kekuatan ada ambassador, commander, kreator, kemudian distributor, ada produser, ada quality controller, dan juga ada safekeeper. Bisa masuk di mana saja sih? Misalnya di kegiatan researching. Anda melakukan riset
dan ada bakat responsibility di sana juga, maka hasil riset Anda akan selesai, akan bisa digunakan, dan hasilnya juga akan bagus. Kemudian, kira-kira peran atau profesi apa saja? Profesi apapun yang Anda miliki, jika bakat responsibility-nya ada, saya yakin Anda sangat bisa diandalkan. Namun dari aktivitas yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa menarik beberapa profesi ya. Antara lain mungkin jika Anda menjadi seorang manajer, atau mungkin di bidang keuangan, misalnya mengurus keuangan gitu, bendahara, atau bagian purchasing dan lain sebagainya gitu. Kemudian di bidang keamanan juga, atau ada seorang quality controller misalnya di sebuah pabrik gitu. Semua hal sih, semua pekerjaan sepertinya perlu ya rasa tanggung jawab untuk menuntaskan. Nah, namun bagaimana jika kita tidak memiliki bakat responsibility? Apakah lalu kita tidak akan bisa diandalkan, kita tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, atau mungkin kita akan sering lari dari tanggung jawab? Sepertinya tidak juga, karena itu bisa disiasati. Yang pertama, gunakan bakat lain untuk menjadi motivasi kita menyelesaikan pekerjaan. Contohnya begini, ketika Anda punya bakat belief misalnya, bakat belief itu akan mendorong Anda untuk membantu orang lain. Nah, kaitannya dengan pekerjaan, ini bisa menjadi motivasi Anda untuk kalau kita mengerjakan bagian kita dengan baik, itu tentu akan memudahkan orang lain juga kan, akan membantu pekerjaan orang lain juga. Dengan kita menyelesaikan tanggung jawab, orang lain jadi tidak terhambat. Nah, itu sebagai bentuk bantuan kita ya kepada orang lain, dengan tidak menjadi penghambat dan membantu memudahkan pekerjaan mereka dengan menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. Atau mungkin menggunakan bakat fokus misalnya. Jadi ketika Anda sudah diserai satu tanggung jawab atau satu pekerjaan, dengan bakat fokus, Anda akan bisa menyelesaikan pekerjaan Anda sampai selesai, karena disitulah stamina Anda akan naik gitu ya, menjadi lebih banyak, lebih berlimpah karena fokus Anda. Atau mungkin menggunakan kemampuan berstrategi jika Anda punya bakat strategik. Jadi sebelum menerima sebuah pekerjaan atau setelah Anda dipasrai sebuah pekerjaan, Anda segera menyusun langkah-langkah strategis apa yang bisa Anda ambil untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan juga yang menjadi catatan adalah Anda juga bisa sebelum menerima sebuah pekerjaan atau memutuskan melakukan sebuah pekerjaan, Anda bisa menakar diri dulu ya. Menakar diri, jadi apakah kemampuan saya mumpuni untuk pekerjaan yang akan saya jalani atau yang akan saya terima. Dengan diawali dengan menakar kemampuan diri, harapannya setelah kita menjalankan pekerjaan tersebut, itu bisa mendorong kita untuk segera menyelesaikan tanggung jawab yang kita punya gitu. Jadi untuk bakat belief dan juga responsibility ini ada beberapa kesamaan ya. Yang pasti kalau dari sisi antisipasi ya, sisi antisipasi bagaimana kalau responsibility kita tinggi, belief kita juga tinggi, kita harus waspada terhadap semua jenis pertolongan yang datang. Orang-orang belief paling tidak bisa menolak permintaan pertolongan. Orang-orang responsibility paling tidak bisa menolak amanah yang diberikan. Kalau saat ini kita sudah dalam masa sedang bekerja atau sedang menyelesaikan sesuatu atau sedang membantu seseorang misalnya, tapi ternyata ada permintaan pertolongan yang lain datang, kemudian atau kita lagi kerja ternyata ada tawaran kerjaan lain datang gitu, minta tolong kita buat diselesaikan. Ya, antisipasinya mungkin kita harus bisa bilang tidak, menolak gitu ya. Bagaimana kita bisa melatih diri, membuat prioritas, memilih pekerjaan yang pasti yang kita sanggupi dulu deh. Kapasitas kita tuh seberapa. Jadi tidak semua tawaran bisa kita terima gitu ya. Karena kalau tidak begitu, nanti kita sendiri yang akan kesusahan untuk memanajemen waktu dan berakhir dengan merugikan diri sendiri juga kan, karena energi kita terkuras untuk amanah-amanah atau permintaan tolong dari orang lain, sedangkan mungkin untuk urusan kita sendiri kita belum sempat dipegang gitu.
Kemudian itu untuk antisipasi ya. Kemudian persamaan dari bakat ini, baik responsibility maupun bakat belief itu adalah kedua bakat ini tuh mendorong diri kita untuk berdedikasi untuk orang lain. Yang satu dengan membantu, yang satu dengan menyelesaikan amanah yang diberikan. Jadi ketika sudah menerima gitu, oke, saya mau bantuin, oke, saya akan kerjakan. Kita tuh akan menjadi seorang yang tekun, kemudian orang-orang yang bisa diandalkan gitu. Nah, tapi meskipun begitu, ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama memang bakat belief misalnya, dia tidak membutuhkan kendali penuh. Beda dengan responsibility. Jadi ketika Anda dipasrahi pekerjaan, suatu pekerjaan, orang responsibility akan meminta kendali penuh terhadap bagaimana cara mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi ya jangan ganggu saya punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Yang penting Anda tahu beres dan selesai. Tapi beda dengan orang belief. Karena dia itu membantu ya, sifatnya membantu itu kan hanya mendampingi. Yang bekerja tetap orang yang meminta bantuan, kita hanya mendampingi, bantuin. Jadi sifatnya hanya melengkapi. Itu perbedaan responsibility dan juga belief. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya di akhir kebersamaan kita melalui kelompok Striving Talents. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.